Assalamualaikum Bu Mita. Bolehkah saya meminta waktunya dan ngobrol sama Bu Mita sebentar? Apakah Bu Mita keberatan? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Waalaikumsalam Pak Roni. Tidak sama sekali Pak, malah dengan senang hati. Pak Roni, apa yang ingin Bapak ceritakan? Silahkan. Begini Bu, saya kan mengajar di kelas 3. Pada awal mula, murid saya sangat antusias untuk mengikuti pelajaran saya. Namun akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas juga ya kurang dari 15% lah dari jumlah murid. Jadi Pak Roni merasa bahwa murid kurang antusias begitu ya Pak ya ketika pembelajaran, dan juga bila diberi tugas hanya beberapa saja yang mengumpulkan, begitu ya Pak? Iya Bu, betul. Padahal kan fokus kita sebagai guru kan tidak hanya itu saja ya Bu ya, masih banyak tugas administrasi lain yang harus saya kerjakan. Jadi kalau ada satu hal yang belum tercapai, rasanya saya masih gelisah ini Bu. Gimana ya? Iya ya. Kemudian apa yang ingin Pak Roni dapatkan nih dari diskusi kita siang hari ini? Saya sih mengharapkan ada hal yang dapat saya lakukan Bu atas hambatan yang saya alami tersebut, supaya saya bisa mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal dan saya juga bisa mengerjakan administrasi yang lainnya Bu. Jadi pembelajaran dan administrasi bisa saya selesaikan dengan tepat waktu Bu. Oke, mohon maaf sambil di jalan ya Pak ya, kita diskusinya. Iya Bu, tidak Kalau begini, kalau dari pengamatan Pak Roni, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Roni itu kurang antusias dalam pembelajaran ketika bersama Pak Roni? Apa ya? Kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Terlalu monoton apa ya Bu ya? Terus saya terlalu sering menggunakan ceramah. Saya itu seringnya menggunakan metode ceramah, karena murid kelas 3 menurut saya masih harus banyak dituntun Bu. Kemudian yang kedua, mungkin saya tidak memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu. Jadi pembelajarannya itu terkesan satu arah Bu. Itu kali ya. Oh oke. Jadi Pak Roni selama ini menggunakan metode ceramah dan belum memberi kesempatan bertanya untuk murid-muridnya. Begitu ya Pak ya? Iya Bu, kira-kira seperti itu. Nah kalau sekarang Pak Roni bisa menilai, menurut Pak Roni ada pada level berapa nih? Ya mungkin level saya masih di angka 6 kali ya Bu ya, karena pembelajarannya hanya ceramah saja. Oke, baiklah. Kalau begitu Pak Roni sendiri bercita-cita sebenarnya ingin berada di level berapa Pak? Ya kalau bisa sih maksimal Bu ya di level 10, tapi ya kalau masih awal-awal ya di level 8 mungkin sudah bagus Bu. Oke, level 8 ya Pak ya? Iya Bu. Ya. Lalu apa menurut Pak Roni yang kira-kira Pak Roni bisa lakukan agar dapat membuat murid antusias dalam pembelajaran Pak Roni? Nah itu dia Bu yang sedang saya cari tahu Bu. Kira-kira apa ya? Oke, kalau dari pengamatan Pak Roni nih, murid-murid itu kira-kira senang diperlakukan bagaimana nih supaya lebih semangat dalam belajarnya
dan juga dalam mengerjakan tugas-tugas. Menurut saya murid-murid kelas 3 itu masih suka bermain, Bu. Ketika bermain mereka tidak pernah bosan, bahkan hingga lupa waktu. Itu yang saya amati selama ini. Oke, berarti dari hal tersebut, bagaimana nih menurut Pak Roni? Murid-murid masih suka bermain, bahkan hingga lupa waktu. Lalu bagaimana kemungkinan yang akan Pak Roni lakukan melihat kesenangan murid akan bermain tersebut? Iya, Bu ya. Murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, seperti bermain sembari belajar gitu ya. Bisa sih ya Bu untuk dilakukan sehingga tidak monoton dan membosankan bagi anak kelas 3 ya. Iya, oke itu Pak, bagus itu ya. Jadi dalam bayangan Pak Roni, apa nih yang Pak Roni akan lakukan? Ya berarti dalam waktu dekat ini saya akan melakukan pembelajaran sambil bermain ya Bu ya. Namun tentunya saya tetap harus menuangkannya ke dalam RPP ya Bu, supaya pembelajarannya itu bisa terarah, dan harus mencari metode atau teknik permainan yang mungkin dirasa cocok dengan materi yang akan saya ajarkan Bu. Dan saya juga akan mulai menggunakan ice breaking Bu, agar murid juga merasa semangat dan tidak jenuh Bu. Karena selama ini kan saya menggunakan metode ceramah. Kemudian untuk pemberian tugas, saya juga akan mulai ini Bu, memahami karakter murid terlebih dahulu. Murid saya ini diberi tugas sesuai dengan karakteristiknya, sesuai kebutuhan belajarnya, minatnya gitu Bu, profilnya itu. Misalkan pembelajarannya ada yang auditory, visual, atau kinestetik Bu gitu Bu. Wah, luar biasa. Lalu mana nih yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat, kira-kira dalam minggu ini Pak? Ini kan kebetulan juga mau memasuki awal tahun ajaran baru Bu ya. Jadi saya akan mulai menyiapkan RPP berdiferensiasi Bu. Saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video yang bisa saya download dari YouTube atau TikTok Bu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Bu. Kebetulan bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya Bu. Ya istilahnya berdiferensiasi produk lah ya, produk bukunya. Kemudian ini Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya produk saja Bu, dari kontennya, dari prosesnya juga Bu. Mungkin itu kali ya, jadi mereka senang dalam mengerjakan tugasnya Bu ya. Ya, jadi nanti Pak Roni akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, baik di dalam kelas maupun ketika memberikan tugas-tugas ya Pak ya. Betul Bu. Wah, keren itu Pak. Kemudian baiklah, kiranya ya kita sudah berada di ujung obrolan nih ya Pak. Kira-kira apa yang bisa Pak Roni dapatkan nih dari percakapan kita pada siang hari ini? Iya Bu ya. Tadi pertama saya bingung Bu dalam menghadapi tantangan murid yang kurang antusias dalam pembelajaran saya. Namun setelah kita melakukan percakapan yang cukup menyenangkan ya, panjang kali lebar Bu ini ya, saya dapat mengetahui hal yang akan saya lakukan Bu untuk mengatasi tantangan tersebut. Misalnya saya harus berubah dalam hal melakukan pembelajaran Bu, yaitu membuat RPP berdiferensiasi dengan memasukkan permainan dalam pembelajaran saya Bu. Karena kan murid kelas 3 itu masih suka bermain ya Bu. Jadi saya akan mengadopsi itu Bu, RPP-nya biar lebih menyenangkan gitu Bu nanti pembelajarannya Bu. Wih, big applause nih, mantap tenan buat Pak Roni. Kalau begitu kita sambung minggu depan ya Pak ya. Saya penasaran nih, kepengen dengar bagaimana murid yang Pak Roni tadi Pak Roni menyiapkan RPP pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, kemudian mau menggunakan metode bermain. Saya penasaran nih, kira-kira minggu depan
ada perubahan apa begitu ya Pak ya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak ya. Oke Bu, nanti kita sambung lagi ya Bu. Semoga pembelajaran saya bisa berhasil dan maksimal sesuai harapan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Pak sudah mau bercerita pada saya. Mohon maaf loh, saya ini sambil dalam perjalanan. Iya Bu, tidak apa-apa. Terima kasih Bu. Ya, Semoga sama-sama, lancar Pak. perjalanannya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Roni. Pak Roni sibuk apa tidak nggih? Pagi Bu Mita. Gimana Bu? Saya tidak sibuk nih. Iya. Alhamdulillah. Jadi Pak, mohon maaf. Bolehkah saya meminta waktunya Pak? Saya ingin bercerita tentang masalah yang sedang saya hadapi nih Pak. Boleh Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Oke, terima kasih. Begini Pak, di kelas saya itu ada beberapa murid yang terlihat kurang aktif Pak dan kurang semangat dalam belajar. Kira-kira saya harus bagaimana ya Pak? Jadi menurut Bu Mita, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya berharap mendapatkan solusi Pak dari masalah yang saya hadapi. Bagaimana cara saya mengatasi murid-murid yang kurang aktif dan kurang semangat dalam belajarnya. Oh begitu. Tadi Bu Mita mengatakan beberapa murid kurang aktif dan kurang semangat dalam belajar di kelas. Kurang semangat belajar yang seperti apa yang dimaksud? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi. Ya, kalau diberikan pertanyaan terkait materi yang saya ajar, murid nampak pasif Pak dan kurang bersemangat. Kalau menurut Bu Mita, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Kalau saya perhatikan sepertinya murid-murid tersebut bosan apa ya Pak dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Oh begitu. Kalau menurut Bu Mita, kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan berlangsung di kelas selama pembelajaran? Ya menurut saya saat pembelajaran itu ada interaksi Pak antara saya dengan murid, kemudian murid dengan murid, seperti itu. Jadi kelas itu terasa hidup dan aktif begitu ya Pak ya. Wah, kalau gitu saya sependapat dengan Bu Mita. Lalu menurut pendapat Bu Mita, bagaimana nih caranya supaya hal tersebut bisa terjadi? Menurut saya begini apa ya Pak, pembelajaran yang saya lakukan harus dapat menarik dan menyenangkan ya Pak. Mungkin saya bisa menggunakan media-media pembelajaran yang menarik pula ya Pak ya. Kemudian mengenai keaktifan murid, kira-kira apakah penyebabnya sehingga murid tersebut pasif di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Mungkin karena saya sendiri kurang melibatkan mereka Pak ya Pak. Pembelajaran saya hanya berjalan satu arah saja. Baik, kalau begitu. Tadi Bu Mita juga mengatakan bahwa hal tersebut itu mungkin menjadi penyebab ya. Nah, untuk memastikan hal tersebut, apa yang bisa Ibu lakukan kira-kira? Saya akan merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan, juga menanyakan kepada murid-murid di kelas saya tersebut terkait suasana pembelajaran di kelas ya Pak. Menurut saya itu rencana yang bagus Bu untuk menyelesaikan suatu masalah
kita memang harus mencari informasi yang tepat mengenai penyebabnya, sehingga bisa mencari solusi atau jalan keluarnya dari masalah tersebut. Kalau boleh saya tahu, apa komitmen Bu Mita terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, Pak, yang dapat menarik minat belajar murid-murid saya di kelas, menggunakan media atau metode-metode yang dapat membuat murid saya bersemangat ya, Pak ya. Wah, bagus sekali tuh Bu, saya sangat mendukung. Oke, dari tadi kita kan udah ngobrol nih panjang lebar nih. Kiranya apa yang bisa Bu Mita dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, alhamdulillah Pak, saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Tadinya saya mengalami kebingungan ya Pak ya. Tadi murid saya itu tidak aktif di dalam kelas begitu. Kemudian akhirnya saya bisa menemukan cara untuk mengatasi murid-murid tersebut dan yang kurang semangat Pak dalam belajar dengan menggunakan media-media pembelajaran yang menarik, melibatkan murid secara aktif. Kemudian saya juga akan melakukan refleksi pembelajaran. Oh baik, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak Roni atas waktunya. Terima kasih sudah mau untuk mendengarkan keluh kesah saya ini Pak terkait dengan tantangan yang saya hadapi di dalam kelas. Oke, sama-sama Bu, semoga berhasil Bu. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Refleksi diri latihan coaching dari Paramita sendiri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang sudah baik, coach ya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membimbing coaching untuk menemukan solusi tanpa memberikannya secara langsung. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki yaitu ketika saya berperan sebagai coach, saya merasa kurang ekspresif ini Pak, baik dari kata-kata maupun ekspresi wajah ya. Mungkin karena saya dalam perjalanan ya Pak. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present ya Pak, yaitu sebagai coach saya berusaha untuk tetap fokus mendengarkan permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh atau yang disampaikan oleh coaching. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Sebagai coach saya akan lebih berusaha untuk melakukan pendekatan personal sehingga coaching dapat menggali solusi sendiri dalam dirinya. Ya, kemudian Pak, pertanyaan saya sebagai coach untuk panjenengan sebagai seorang coaching ya Pak. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, Pak Roni? Iya, sebagai coach ya, tadi kan sudah di coach sama Bu Mita, itu saya merasa senang dan lega Bu, karena dapat menyampaikan permasalahan saya kepada Bu Mita selaku coach. Saya sudah dibimbing untuk menemukan solusi dari pertanyaan atau permasalahan yang saya hadapi Bu, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Oke, silakan sekarang giliran Pak Roni untuk menyampaikan refleksi. refleksinya. Oke.
Baik Bu Mita, sekarang giliran saya untuk menyampaikan refleksi diri terkait latihan terkait praktik coaching ya. Nah, di sini ada 4 buah pertanyaan yang bisa saya jadikan sebagai acuan untuk merefleksi diri. Yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dan baik selama percakapan. Ini yang sudah berjalan dan baik selama percakapan yaitu alur tirta sudah mulai nampak dengan baik, kemudian cara penyampaian alur tirta juga sudah sistematis, sehingga pembicaraan antara coach dan coachee ini bisa berjalan dengan semestinya dan bisa menemukan solusi yang terbaik untuk coachee. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah yaitu memahami alur tirta ya. Sehingga penerapan tirta pada saat coaching ini yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi. Karena tidak dipungkiri kalau kita tidak memahami alur tirta itu, betul yang tadi Bu Mita katakan, ekspresi wajah kita itu tidak luwes ya, tidak natural. Nah, itu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, ini sebelum melakukan coaching tentunya saya harus mempersiapkan diri ya, baik sebagai coach maupun sebagai coachee. Tentunya dengan melakukan teknik STOP itu bisa saya terapkan. Kemudian selama percakapan antara coach dan coachee tadi, saya tetap fokus pada tujuan awal yang akan dibicarakan, sehingga bisa tetap hadir sepenuhnya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, tentunya yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu saya akan meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, sehingga apabila nantinya saya berperan sebagai coach atau coachee di lingkungan satuan pendidikan saya, baik sebagai guru maupun sebagai rekan pesawat, itu nantinya bisa menjadi partner bicara yang enak, yang menyenangkan, sehingga saat saya berposisi sebagai coach juga saya bisa hadir secara penuh, atau pada saat saya menjadi coachee saya juga bisa menyampaikan keluh kesah saya, permasalahan saya dengan coach itu dengan baik, dengan jelas, sehingga nantinya coach bisa memberikan solusi yang terbaik untuk saya selaku coachee. Mungkin itu Bu. Selanjutnya ini Bu, ada umpan balik. Tadi kan kita sudah melakukan percakapan ya, sudah melakukan praktik coachee. Ini ada pertanyaan dari saya Bu untuk jenengan selaku coachee ya. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching Bu? Ya, terima kasih Pak Roni. Yang pertama, saya sangat berterima kasih Pak Roni sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya ya. Yang di awal saya merasa kebingungan bagaimana saya mengatasi tantangan kaitannya dengan murid-murid saya yang kurang aktif, kurang interaktif dalam pembelajaran, dan alhamdulillah saya akhirnya menemukan sebuah ide yang segar ya, ide-ide segar dalam menyelesaikan permasalahan khususnya pada saat pembelajaran, sehingga tadi proses coaching tadi ya saya merasa nyaman Pak dan tenang gitu ya. Akhirnya saya berkat bantuannya Pak Roni bisa menemukan hal-hal tersebut ya, dapat keluar dari permasalahan. Seperti itu Pak, terima kasih.